Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Iki sing ana wasilahe eneng ora? Sing ana eneng. Ya. Wong NU biasane ana kabele kok iki ra nganggo wasilah. Nah, iku kayak iku ae. Gini. NU nganggo wasilah kok mikir ra ana wasilahe. Mung kotek. Nggih, enteni nggih. Iki basa Jawa. Ngerti Jawa? Niki pundi ten iki? Rasane kaya Purworejo. Nggih. Lho iki enak ana kabele. Para alim, para ulama, para kiai sedaya kemawon ingkang hadir kang kula hormati, pengurus Jamaah Nahdlatul Ulama, sedaya banom, pangarsanipun pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan Sungai Gelam, Desa Sumberagung, Dusun Rauno, Pak Camat, Pak Camat. Bisa bahasa Jawa? Wah, ini karena camate ra iso basa Jawa, engko ayo dirasani. Oh, Pak Kades, bisa bahasa Jawa? Oh, saged. Jenengan saking kecamatan? Oh, dari provinsi. Enggak bisa bahasa Jawa? Kalau Pak Budiono ini Jawa mesti. Oh, Jawa karena Pak Budiono. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kita masih bisa memperingati Hari NU sekaligus Khol Kanjeng Abdul Qadir Al-Jilani. Ya iki kebiasaannya orang NU, harlah sama khol itu udah biasa. Hampir setiap hari itu saya itu datang ke khol, datang ke harlah, dari peringatan ke peringatan itu khas NU. Kenapa? Karena NU itu Nahdlatul Ulama. Jadi NU itu disingkat NU karena Nahdlatul Ulama. Lah tapi kenapa disebut Nahdlatul Ulama? Kenapa tidak nama yang lain? Kok pakai Nahdlatul Ulama? Ulama itu siapa? Ulama itu pewaris Nabi. Jadi al-ulama warasatul anbiya. Jadi pewaris Nabi itulah yang namanya ulama.
ulama. Nah, siapa pewaris? Ya orang yang dapat warisan. Nah, kenapa dapat warisan? Karena yang mewarisi lebih dulu meninggalkan dunia. Nah, yang mewariskan siapa? Nah, Nabi. Nabi dapat dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, Nabi itu bukan orang Sungai Gelam. Ya, Nabi itu bukan orang Sungai Gelam, bukan orang Sumatera, bukan orang Jawa. Nabi itu orang Arab sana. Hidupnya tahun 600-an. Usianya cuma 63 tahun. Berarti Nabi itu orang dulu. Kalau diukur dari tahun sekarang itu sekitar 1500 tahun. Jadi Nabi itu sekitar 1500 tahun. Berarti orang-orang sekarang yang ikut Nabi itu tidak ketemu Nabi secara langsung. Orang-orang yang sekarang ikut Nabi itu cuman ikut karena dapat warisan. Nah, yang diikuti siapa? Pewarisnya Nabi. Nah, pewarisnya Nabi itu siapa? Ulama. Karena apa? Tidak ketemu Nabi secara langsung. Yang ketemu Nabi secara langsung siapa? Ya orang Arab yang hidup di waktu itu. Siapa? Ya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Tolhah. Orang-orang itu yang hidup. Nah, yang hidup bersama Nabi dan ketemu Nabi, diajar Nabi langsung, mondok ke tempatnya Kanjeng Nabi, namanya sahabat. Nah, ini harus diingat. Jadi sampai hari ini bukan sahabat, tapi orang Sungai Gelam, Sendang, Sumberagung yang kebetulan ketemu pewaris. Nah, kiainya yang di sini siapa kiainya? Yang di sini, ini, ya ini kiainya ini. Ini tadi tak tanya dari Purworejo, tak pikir dari Arab, bukan juga dari Purworejo. Beliau ini dari sini. Nah, itu makanya orang-orang sekarang itu kalau ngajar ngaji, mengaku mengajarkan ajaran Rasulullah, harus ditanya, kamu dapat warisan dari mana? Karena yang mengajarkan ajaran Rasulullah itu semuanya pewaris. Karena yang diajari langsung Rasulullah itu namanya sahabat. Dan sahabat itu nggak ada orang Sungai Gelam. Makanya sahabat itu orang Arab. Maka namanya Abu Bakar, Umar, Utsman. Nggak ada sahabat kok Mulyono, itu nggak ada. Budiono itu nggak ada. Loh, ini jadi orang yang mengikuti Nabi itu ada urutannya, ada pangkatnya. Makanya kalau kita mengatakan dari Rasulullah, itu ditanya dari mana. Makanya hadis itu pasti dari. Tidak boleh langsung menurut Rasulullah. Loh, kamu pernah ketemu sama Rasulullah? Tidak boleh. Makanya hadis itu harus disampaikan namanya sanad. Begitu juga ulama itu pewaris. Ya harus tahu mewarisi dari mana. Nah,
Makanya kita ini orang yang ikut Rasulullah hidup di zamannya para ulama. Karena yang ketemu langsung Rasulullah namanya sahabat lah. Terus ada orang pengen mondok ke Rasulullah, tapi Rasulullah sudah meninggal karena usianya cuma 63 tahun. Enggak ketemu Rasul meninggal, ketemunya sama sahabat. Nah, orang yang ketemu sahabat, enggak ketemu Rasul, itu namanya tabi'in, pengikut. Setelah itu ada orang pengen mondok kepada Rasul, nggak ketemu sahabat, ketemunya tabiin, kan sahabatnya ninggal semua. Satu-satunya sahabat yang sekarang masih hidup itu pohon di Yordan sana, pohon yang pernah dipakai Rasulullah berteduh. Itu ada itu sahabat itu, tapi pohon, kamu nggak bisa ngaji di situ, pohon sahabat itu. Nah, orang yang ketemu sahabat namanya tabiin. Nah, orang yang belajar ke Rasul gak ketemu sahabat, ketemunya tabi'in, namanya tabi'ut tabi'in, pengikutnya pengikut. Terus orang belajar ke Rasul gak ketemu sahabat, gak ketemu tabi'in, ketemunya tabi'ut tabi'in, itu namanya tabi'ut tabi'in. Nah, kalau sampean namanya apa? Nah, ya wis tabi'ut. Multi level marketing itu udah panjangnya luar biasa. Makanya santri-santri itu sadar betul kita hanya muridnya para ulama. Makanya ketika ulama bergerak namanya ya Nahdlatul Ulama. Bikin organisasi kelasnya ulama ya Nahdlatul Ulama. Kalau pangkatnya sahabat mungkin Nahdlatul Sahabah atau mungkin Nahdlatul Tabi'in. Nah, ulama itu ya ketemu. Kepada siapa? Ya kepada gurunya. Makanya kalau Islam, kalau tradisi santri selalu ditanya, kamu ini hidup di zaman para ulama, mau ngajar ngaji diwarisi siapa? Kalau saya jelas diwarisi guruku diwarisi Kiai Hasyim. Dah. Hasyim siapa? Ya Mas Ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, ya Hasyim diwarisi siapa? Ya diwarisi Kiai Asy'ari bapaknya. Nah, dipondokkan tempatnya Kiai Khalil Bangkalan, dipondokkan kepada Kiai Soleh Semarang. Lah Kiai Asy'ari yang mewariskan Islam kepada Kiai Hasyim itu dulu diwarisi siapa? Diwarisi Kiai Khairon. Karena Mbah Asy'ari, bapaknya Mbah Hasyim itu satrinya Mbah Khairon. Mbah Khairon itu di Purwodadi sana. Mbah Khairon dapat warisan dari mana? Dari gurunya mondok di tempatnya Kiai Abdul Wahid di Solo 3. Ya Abdul Wahid dapat warisan dari mana? Dari Kiai Abdul Halim di Boyolali. Ya Abdul Halim dapat warisan dari mana? Dari gurunya Kiai Sufyan di Tuban. Kiai Sufyan dari mana? Dari Kiai Jabar Nglirip Tuban. Ya Jabar dari mana? Dari Mbak Abdurrahman Lasem atau Mbak Sambu. Mbak Sambu dari mana? Dari Mbak Abdul Halim Pangeran Benowo dari mana? Dari Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng dari mana? Diwarisi ilmu dari Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo dari mana? Dari Sunan Bonang. Sunan Bonang dari mana? Sunan Ampel. Sunan Ampel dari mana? Mbah Brohim Asmoro Kondi. Mbah Brohim Asmoro Kondi dari mana? Dari Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro dari mana? Dari Said Muhammad Paseh. Said Muhammad dari mana? Dari Said Ahmad Jalaluddin Campah. Said Ahmad Jalaluddin dari mana? Dari Said Abdul Malik di Mongol. Said Abdul Malik dari mana? Dari bapaknya Said Alawi Amil Faqih. Said Alawi Amil Faqih dari mana? Said Ahmad Sohib Mirbat. Said Mirbat dari mana? Dari Said Ali Khalid Qasam. Beliau dapat dari mana? Dari Said Alwi. Said Alwi diwarisi siapa? Said Muhammad. Said Muhammad diwarisi siapa? Said Alwi. Said Alwi diwarisi siapa? Said Ubaidillah. Said Ubaidillah dari siapa? Dari Said Ahmad Al-Muhajir. Said Muhajir dari siapa? Said Isa Naqib. Said Isa dari mana? Dari Said Muhammad. Said Muhammad dari mana? Said Ali Uraidi. Said Ali Uraidi dari mana? Said Ja'far Shadiq. Said Ja'far Shadiq dari mana? Said Bakir. Said Bakir dari mana? Said Ali Zainal Abidin. Said Ali Zainal Abidin dari mana? Dari Sayyidina Hasan Husain. Sayyidina Hasan Husain dari mana? Dari Sayyidina Ali. Nah, ini yang mondok langsung ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, jadi ulama itu pasti ada gurunya. Makanya kita khol karena gurunya meninggal. Khol sana
khol sana, gurunya ditinggali. Lah makanya ada orang nggak mau khol karena nggak punya guru, sebab gurunya langsung Quran Sunnah. Itu aja masalahnya, makanya nggak mau khol, nggak ada gurunya. Makanya kita kan diajarkan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Orang yang datang belakangan mendoakan yang bawa iman yang lebih dulu. Nah, orang yang bawa iman lebih dulu dikubur. Karena Islam lah, kubur kita disuruh ziarah lah. Kalau ziarah sendiri-sendiri ya sepi, begitu ziarah bareng-bareng namanya khol. Duin gitu aja. Berdoa ketika sendiri-sendiri ya di rumah, begitu doa bareng-bareng namanya tahlilan. Lu memang bedone ijen karo bareng-bareng tok. Nah, soalnya guru itu saktinya banyak, makanya kalau doakan nggak sendiri. Kalau doakan sendiri ya semoga arwahnya masuk surga. Tapi kalau doakan bareng-bareng ya ila ruhi ila hadrati, bawa sedekah, bawa apa dimakan sendiri bareng. Lah itu maknanya jam'iyah itu tidak sendiri. Makanya kalau jam'iyah Nahdlatul Ulama khol bareng-bareng wong santrinya banyak namanya jam'iyah. Loh kok kaget itu loh orang NU. Ya nggak apa-apa kalau yang nggak mau khol, wong banyak gurunya ndak ada. Wali ndak punya, lah terus sing dikholi sapa? Sing diziarahi sapa? Jadi kalau mereka nggak ziarah wali, nggak apa-apa, wong nggak punya wali, ya udah biarin aja. Loh gitu loh, jadi makanya santri itu kalau kalian ziarah lah guru mati ya Kang. Nah gurumu sapa? Langsung Quran Sunnah, ya langsung ziarah nang perpustakaan gitu aja. Ya, jadi nggak usah pakai dalil sampai atau tidak, itu nggak ada dalilnya. Dalilnya apa? Ya gurunya meninggal, itu dalilnya. Loh, makanya NU itu jam'iyah, karena jam'iyah maka apapun bareng. Jadi beragama secara jam'iyah ya bareng. Sholat ya jamaah wong bareng. Nah, cuman jam'iyah NU itu kan jam'iyahnya orang kampung. Di desa-desa waktunya sholat zuhur jam 1 misalnya, sebagian masih di kebun sawit, masih gembala sapi. Maka jam'iyah NU kalau sholat nunggu temannya biar jamaahnya komplit. Makanya akhirnya ditunggu sampai jam 2:30. Itu biasa no. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditunggu. Kalau belum datang ya Rabbana, masih belum datang capek nunggunya ya tombo ati. Wong wis pegel ya nambani antri dhewe nggih. Lha itu, nah aku nek datang baru kiai marah. Diuruki jangan datang. Karena apa? Ulama itu ujung tombak Islam yang dihadapi. Ulama itu beda-beda, orang sing orang kampung, ada sing orang kota, yang terdepi pinter-pinter, ada yang bodoh-bodoh. Lah kalau saya ini kiai ini wong desa sing tak depi bodoh-bodoh, ngaji-ngaji ngene iki gelem alhamdulillah. Bar nyambut gawe ngantuk, makane nek bar salat zikir la ilallah wong sing dimong ngantukan, nek ora gedhek-gedhek turu ya wis gedhek-gedhek ngono ae lho angel. Jadi ndak usah pakai dalilnya apa gedhek-gedhek, wong dalem gedhek-gedhek lho kok takokno dalile. Wong dangdutan gedhek-gedhek ra kok takokno dalile. Lah kita orang kampung, sudah kalau zikir ya bunyi supaya yang tua-tua itu dengar bisa menirukan, karena NU itu ngomong wong bodoh ya. Kita ini kan aku ini wong bodoh tadi ngomong bodoh ya wes. Makanya la ilallah biar yang tua denger terus menirukan. Lah kiai ini meneng enak. Simba tuku tasbih maca apa Mbah? Mbah. Lah itu iku nek sampean tak kei dalile, ono kabeh dalile, cuma wis ora usah dadak dolan dalil wis pokoke. Tak iki dalil dadi merek rokok malah repot. Itu caranya orang kampung. Makanya apa-apa
Jam'iyah, jamaah, gitu. Dongo itu perintah dari Allah. Tapi karena NU punya tanggung jawab jam'iyah, maka doanya bareng. Yang pinter yang doa, yang lain amina, amin. Kalau nanti kecapean ya amin. Amin, nanti imamnya ngerti langsung walhamdulillahirabbil. Itu jadi tidak ribet agama. Apa tak ribet? Ribet itu. Lah ya kan orang kampung biasa. Bareng. Tapi hati-hati kalau orang kampung sudah bareng. Loh. Kalau orang kampung sudah bareng, sudah doa dari orang 5, 10 sak kampung sampai akhir jadi majelis toreko. Kalau sudah jadi toreko, sekali doa di masjid sudah nggak muat, pakai alun-alun. Lah kalau sudah di alun-alun, jam'iyahnya ikut semua. Sudah di alun-alun mulai dari jam'iyah bakul tahu ikut semua. Dodolan tahu, dodolan arum manis, jualan lemek, jualan es, ikut pelembungan, ikut semua. Ikut ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ikut semua. Oh, bergerak semua, bis-bis laku, angkutan laku tuh ikut pergi istighosa, terop laku, sistem laku, roda ekonomi berputar lo. Akhirnya santri ngono urip bareng selawatan, ya udah selawatan. Terserah wong santri itu muridnya macam-macam. Ada yang selawatan ya santri, ya gaya santri. Marhaban ya nurul aini, marhaban. Ini santri. Ada yang model gaya Timur Tengah. Assalamun mustamirun kulakini atajandat. Ana sing model sana. Ana sing model ibu-ibu. Panjenengan tiap hari ngrungokno dangdut, ya dangdutan. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya. Ya Rabbi Aisyah. Lo nyantol langsung. Al-Fatihah. Ya ya uhailal jun, duhai senangnya pengan lo eling terus tahu dadi manten anyar sing di kampung ya senengannya aja, nggak usah terus ngotot ini, nggak boleh, udah kampung. Yang lagi putus asa karena baru ditinggal kekasih, cintanya baru pergi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Nyantol langsung. Ya Habib salawatullah. Ya narep cerita karo sapa. Itu khas Nahdlatul Ulama kan sing dimong ulama ono sing seneng lagu putus cinta yang Sunda, ya gaya Sunda. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asyani wa nyantol. Al-Fatihah Rotal alami ya uhailal ju eslilin macece. Bahkan merindukan Rasul pun dengan gayanya masing-masing. Loh, itu kan sama dulu waktu orang rindu Rasul, sahabat di kampung terpencil gitu. Tiba-tiba datang ke Rasul dua, ya Rasul, apa? Aku kangen sama engkau ya Rasul. Terus aku bikin puisi cinta ya Rasul. Apa? Tak dengerke coba. Yang satu bilang,
Assalamualaikum. Assalamualaikum zainal anbiya. Assalamualaikum. Yang satu gantian aku. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nur. Rasul apa marah? Ya enggak, udah wes nyonyo serban kupen. Akhirnya dua orang ini dikasih Rasulullah serbannya, namanya wong kampung ya. Namanya orang Sumber Agung. Dikasih serban, seneng dia lari-lari. Kibar no. Terus sama sahabat yang lain itu dikejar, diuber-uber. Dikejar, hei, nyuri ya? Enggak, nyuri kamu mesti itu serbannya Rasul. Enggak, aku tadi muji-muji Rasul, enggak marah, malah aku dikasih ini. Yakin? Sumpah pis. Kalau enggak percaya besok kamu ayo ikut muji Rasul sambil puji-pujian. Yakin? Sumpah enggak marah, sumpah enggak marah, aku udah dapat ini. Akhirnya besoknya sekampung rombongan ke tempat Rasul. Muji-muji Rasul, ada yang bawa kendang, bawa duf, tunang tung. Wah itu rame, sahabat Ali masuk, sahabat Utsman masuk, Rasulullah di situ rame. Tiba-tiba sahabat Umar masuk, emosi, apa ini jangtung berbeki kopeng. Kendangnya orang itu dibanting back, gitu kan, langsung menang. Nah itu makanya yang terbahan itu hati-hati. Sahabat Umar banting kendang itu udah boleh itu. Apa yang ngajari kamu terbangan? Bang Sayyidina Umar itu banting kan kendang. Tapi kan ulama ahli sunnah wal jamaah kan diteliti. Wong yang tiga gak apa-apa kok yang satu banting kendang ini kenapa? Wong sahabat Ali, sahabat Utsman, Rasulullah gak apa-apa kok ini banting kendang kenapa? Ternyata Sayyidina Umar itu orangnya galak, gak suka nyanyi. Lah itu makanya orang itu kalau sudah sholawatan di masjid-masjid langgar-langgar, lama-lama kumpul banyak ke alun-alun apa? Akhirnya Jambi bersolawat, terus apa Kabupaten Muaro Jambi bersolawat, terus apa Sungai Gelam bersolawat. Lah itu setelah solawat kumpul semua, langsung misalnya kuat mendatangkan Habib Syekh. Lah kalau sudah Habib Syekh yang datang bawa slayer laku, bawa spanduk laku, gagang kancing lah. Wah, makanya nggak apa-apa kan ada yang begini. Ya ya gitu ya Atau yang hitam-hitam kalau di Jawa ada namanya mafia sholawat. Oh hitam-hitam. Segala yang ada dalam hidupmu. Ruame ini Masya Allah. Segala yang ada. Sholawat sebelum mati Kiai Ali. Sodikin rambutnya panjang gini. Ini disebut Ali Gondrong. Tapi saya walaupun lebih panjang tahu diarani Muafiq Gondrong itu rata. Kalah aku karo dhek. Dhek disebut Kiai Ali Gondrong. Nah, aku Gondrong ora diarani Muafiq Gondrong. Kalah aku. Lho gitu. Bapak lho rakyat dawa cendi. Nah itu cara makan aja hukum ketika sudah bergerak semua bergerak sebagai jam'iyah. Ketika ono wong mati, ya wis mati tapi diapakno? Tanggane teko siji, teko loro. Karena kesadaran jamaah teko loro, teko telu, wis Kang aja mek sedina Kang ya wong kabeh rung komplit le iso ndongake. Ayo sampai 3 hari telung dina tanggane rung kabeh sampai 7 dino. Terus anak putune sing ado-ado wis 100 dino. Terus dulure sing wis mati lawas setahun pisan diparanit mendatangi gurunya. Akhirnya orang sini mendatangi Pulau Jawa karena gurunya ada yang meninggal di Jawa. Akhirnya begitu rono ziarah, bis laku, pariwisata bisnya jalan, ziarah makam wali, kuburannya rame, orang bisa jual nasi di situ, orang bisa jual katok di situ, orang bisa jual tasbih di situ, semua hidup bahkan copet iso urip ning kono we. Roda kehidupan berputar, akhirnya orang Jambi bisa cinta sama tanah Jawa, orang Jawa bisa cinta sama tanah Jambi, suruh ngebom Jawa, ndak berani karena ada makam
wali, tanah-tanah di mana gurunya bersemayam didatangi, melahirkan rasa cinta terhadap tanah-tanah di mana gurunya bersemayam. Akhirnya apa? Terbangun rasa cinta pada bangsa dan negara. Loh itu mangkana kiai NU neng dia pasti menghasilkan keteduhan. Kenapa? Karena watak jamiyahnya ngemong menungso minat dari dunia ila daril akhirah. Loh itu makanya nggak akan pernah muncul. Makanya coba teroris itu pasti nggak suka diaro. Makanya nggak pernah takut ngebom yo blang plung wong ratu sing tewedeni. Gitu. Nah setelah itu kiai-kiai juga masih punya sopan santun. Kiai kalau pidato kayak saya gini nggak sakti. Karena masih bisa diinterupsi, kiai sudah gitu berhenti saya. Tapi kiai yang paling sakti itu siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat paling menangan itu tidak ada yang bisa ngalahkan itu. Yang lain cuma diem, gitu. Nggak boleh. Wes itu nggak boleh. Makanya khotib itu kalau nggak dibatasi, bisa ngawur itu. Makanya di hadapan para ulama, khotib suruh pegang tongkat sama pegang tek. Akhirnya kalau pegang tongkat bawa tek pasti sopan kalau khutbah. Ittaqullah. Lepas teknya takut kesebul kipas angin bubar. Akhirnya mah tenang, ittaqullah. Nggak mungkin begitu tongkatnya lepas Presiden Jokowi. Nah gitu. Makanya masjid-masjid NU itu nggak akan pernah menjadi masjid bermasalah karena yang khutbah pasti takullah. Ini pembelajaran. Nah itu kenapa terjadi itu semua? Karena Nahdlatul Ulama mengikuti alur kehidupan gurunya, dan itu semua hasil terjadinya pergerakan Islam semenjak setelah Rasulullah. Kenapa khotib dipegangi tongkat? Karena khotib pernah menjadi masalah ketika terjadi konflik antara Bani Abbasiyah sama Bani Umayyah di masjid-masjid pakai begini. Akhirnya kemudian para khotib dibatasi kongkonnya kalau tongkat. Itu pernah terjadi. Makanya kiai-kiai nggak pernah ada yang bilang hati kita mari tegakkan khilafah. Cung tenang sih cung ya. Khilafah itu pernah menjadikan korban cucu-cucu Rasulullah di mana kaum muslimin royoan wa ulil amri minkum. Ketika atiullah, taatlah kepada Allah, semua orang masih bersama-sama. Wa atiur rasul, taatlah kepada Rasul, semua orang masih bisa bersama-sama. Begitu berbicara wa ulil amri minkum, semua ribut karena royoan jadi mukhotabnya kum itu sapa? Ya wis beda-beda, satu lah. Lagi korbannya adalah Sayyidina Husain. Makanya kalau NU santri diajak, mari kita khilafah, pangkatmu apa? Yang bicara khilafah itu cucu Rasul, yang bicara khilafah itu sahabat. Hasilnya saling bunuh, apalagi orang yang hidup di zamannya para ulama pasti patenan. Makanya wis yang kayak gitu nggak usah dibahas lagi. Tapi bagi yang tidak mengenal sejarah para gurunya, dipikir kau yang ini barang anyar, belum pernah terjadi. Makanya jangan ajak ngomong seperti itu pada NU. Nek wis gelut NU wis paling ngarep, aja mbok takokno sih. Nek wis tawuran ngono. Aja takok kabeh. Nek wis NU ngejak tawuran, sing maune SH, maune pagar nusa gak rukun, iso dadi rukun, iso ngejak bareng ayo karo napa Prasakti iso dadi bareng wong kuwi NU kabeh. Lho mene pernah. Kenapa NU tidak pernah lagi mau diajak awas bahaya Syiah, Sunni. NU wis pengalaman. Itu kelompok-kelompok itu saling bertikai, bahkan korbannya cucu-cucu Rasulullah. Makanya wis menengo. Akhirnya kemudian para ulama, para wali bersepakat, ya sudah, karena kita muridnya ulama di Indonesia, ketemu orang berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda agama, akhirnya kita sepakat dalam konsep Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian adalah semuanya ra'iyah, orang yang berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Konsep ra'iyahnya Rasulullah diterapkan di Indonesia menjadi rakyat.
Rakyat adalah konsep Rasulullah, di mana orang bisa berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup meletakkan konsep ra'iyah untuk warga bangsanya hanya Muslim Indonesia. Lah iku makane ora tau nang utik-utik Pancasila, warane wis hafal, wis pengalaman. Nah sing anyar-anyar itu kan gak mau baca sejarah, wong gak punya guru. Nggak pernah belajar dari guru-gurunya, wong belajarnya langsung Quran Sunnah, makanya kaget. Apa itu? Orang-orang kok mencium Quran Sunnah? Rasulullah nggak pernah mencium Quran. Loh memang Rasulullah sudah ada Quran yang utuh? Belum mas. Zaman Rasulullah itu Quran masih ada di tulang, ada di pelepah kurma, belum jadi mushaf. Jadi kalau kamu mengatakan Rasulullah tidak pernah mencium mushaf Quran, ya kayak gitu mesti randuwe guru, mereka ora sinau. Le mushaf itu baru disusun zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Rasulullah udah nggak ada. Ditinggal sahabat. Quran itu nggak bisa dibaca oleh tabiin yang jauh. Karena apa? Quran itu cuma lungkik-lungkik kayak cacing. Makanya terus Quran itu dikasih titik nun, titik atas, bak, titik bawah, sak, 3. Itu tahun 60 Hijriah, 40 tahun setelah Rasulullah meninggal. Yang kasih titik-titik namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Disebar lagi titik-titik, gak bisa dibaca, maka Quran dikharokati, fathah, kasroh, dhamma, kasih syakal. Tahun 150 Hijriah, 140 tahun setelah Rasul meninggal. Yang kasih syakal namanya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurunya Imam Syibawe. Disebar lagi Quran itu macam-macam yang baca. Ada yang baca Wadduha dengan Wadduhe, ada yang Al-Kamdu dengan Alhamdu dengan Al-Kamdu, Robbil Alamin dengan Robbil Ngalamin, Lekanud dengan lekanui. Ada orang beda-beda, alamin gitu, orang Bugis gitu. Maka dibikinlah sebuah ilmu agar orang bisa baca Quran tahun 250 Hijriah. Penelitian di Kufah, Makkah, Madinah, namanya Abu Ubay Qasim bin Salam yang melakukan penelitian itu, membuat diktat namanya At-Tajwid fi Qiraatil Quran. Lu tiba-tiba ada orang, Rasul gak pernah mencium Quran. Lah ya kowe iki piye to? Qadir Jawas iki wong aneh kowe. Lah itu makanya sering keliru. Karena nggak pernah belajar, gurunya juga nggak ada dan selalu ngotot nih. Sampai Pilpres itu loh. Itu dibilang perang Badar. Padahal Pilpres itu lanjutannya Pilkades. Kalau di kampung namanya Pilkades. Kalau tingkat kabupaten Pilkada, kalau tingkat Indonesia Pilpres. Lho itu aja kok perang Badar itu ngopo kowe gituan tul. Ya udah, namanya Pilpres itu pesta demokrasi, ya pesta-pesta, ada dangdutannya, kadang ada uangnya, ya nggak apa-apa. Kalau diterima kita ya namanya uang bensin. Kalau diterima masjid ya namanya sumbangan. Kalau diterima kiai bisaroh. Udah gitu aja. Ya Indonesia nggak usah dibikin pusing lah, gitu aja kok repot. Lah itulah kehidupan yang sesungguhnya. Tenang aja, nggak usah ribet. Lah makanya Nahdlatul Ulama itu enak ngomong menungso. Karena yang dimong para ulama itu macem. Ada yang senengannya baru setahun sekali Jumat Idul Fitri, ya enggak apa-apa, wajib kekuatannya baru itu wong ittaqullah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Tapi ada yang mastata'tum, semampunya lah. Ada yang mampu setahun sekali Lebaran, ya enggak apa-apa. Ada yang baru setahun sekali, baru seminggu sekali Jumatan. Ada yang sudah Jumatan, sudah sholat, tapi kalau malam cari sawit ya ada. Ya macam-macam murid. Itu fenomena muridnya ulama, ya wis ngono iku lah. Ya ana sing lunga ngaji, ya mulai ngaji yon bokong ya enak. Lah itu makanya ulama itu tanggung jawabnya berat, karena semua harus diangkut naik truk Nahdlatul Ulama, truk agamanya Allah, semua harus diangkut. Makanya nggak usah heran. Di sini ini ada yang rajin ngaji, itu. Ada yang kesini memang pengen ngaji. Ada yang kesini pengen merukulot tok, ya enak. Oh iku to kiai nemene ada apa? Ana sing nganggep kula niki tuntunan, ana sing nganggep kula niku tonto. Ana karepmu. Pokoke ta
teko. Nek teko mesti ngaji, nek melek ya matane ngaji, nek ngokno ya kupinge ngaji. Lah nek turu ya berarti bokonge tok sing ngaji. Besok waktu dihisab takone. Iki sing ngaji kuping mboten wong ora ngokno. Nang ngaji muni moto melek mboten wong turu kok kula. Lah ngaji mesti teng bokong. Ya wis bokongmu mlebu swarga. Hah? Bokong tok ya Allah. Ya wis mlebu kabeh. Saatnya bokong mensyafaati rai. Lah semua lah ya piye karan kena dhewe. Iki tane kaya ngene kan macam-macam to niki ana sing ngono. Ngene iki ya mestine ana sing isih seneng judi online ngono ya mestine ya enak. Wong kulonku kampus. Wong nek tak delok kene ana sungune, ana sing metu kartune. Lah ya kulo niku ndak heran, makanya Nahdlatul Ulama itu semua harus dibawa masuk ke dalam agamanya Allah. Ya sak kadare. Nek iso ngaji ya ngaji, nek ra iso ngaji ya wis teko lungguh ngono tok. Lho zaman Rasulullah itu kan ada orang haji ra ngerti carane haji ora ngerti. Orang kok senengane nek haji ngopo to? Akhirnya dia itu pergi ngikuti orang muter ternyata haji itu muteri Ka'bah muter. Tapi dia ini saking bodohnya ora ngerti dongane haji. Akhirnya iso neng ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Jadi muter Ka'bah niku meng ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sahabat yang lain itu wadul ya Rasul. Apa? Kados enten aliran sesat ya Rasul. Aliran sesat duka. Ana wong ketesuk niku tawaf niku meng munine ya Karim tok. Ora maca liyane, mboten. Ana hitungane, mboten pokoke muter wong. Karo ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya Rasulullah coba tak liane, aku tak juga pengen lihat ada enggak bener. Ternyata ono bener. Orangnya ya Karim, ya Karim. Rasulullah itu lama-lama ngikuti dari belakang. Duk. Ya Karim. Lama-lama Rasul gak tahan, niroke. Ya Karim, ya Karim. Rasulullah ikut ya Karim, ya Karim. Ya Karim, ya Karim, ya Karim. Nah, yang ditirukan itu kroso. Nirokne aku mesti. Akhirnya si ya Karim itu ping telu. Ya Karim, ya Karim, ya Karim. Belakangnya ya Karim, ya Karim, ya Karim. Oh, ping telu nirokno. Ya Karim, ya Karim. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Oh, nirokno aku tenan iki wong mburi. Awas engko nek sepi tikungan tak banting. Tenono wis kapan kapoke wong ini mesti nirokno aku. Makanya niku muter-muter. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, muter. Apa? Oh ya Karim. Lah lama-lama wong iki ra tahan. Ngerti-ngerti begitu nggon sepi. Orang ini ya Karim ini mbawangkel. Kanjeng Nabi dicekel cek, dipithing bek gitu. Kowe ya sing nirokno aku ya Karim, ya Karim ya. Oh ya kamu ya yang nirukan aku ya Karim, ya Karim ya. Awas kamu. Nirokno ya Karim, ya Karim, tak adukan ke nabiku kamu. Tak adukan ke kasihku. Nabi kan rumangsa nabi lho, terus iki nabine sapa kira-kira iki? Kira-kira nabi niku takon, "Kang, nabimu sapa?" Nabiku Muhammad. Lah, Muhammad sapa? Muhammad Rasulullah, kekasihku Nabi. Mak, ya Allah, umatku dhewe. Iki nek gak tak critakno karo guyu iso nangis kula critakno niki. Betapa Rasul banting umate yang begitu merindukan tapi rong tahu ketemu Rasul pancen wong desa, wong Sumberagung. Waduh. Nah, terus berarti kowe rong tahu ketemu karo Muhammad. Urung pokoke kowe tak banting ke awas ditenono. Akhirnya Nabi karena nangis Nabi muun. Ya Allah, nah tangisan Rasulullah guncang aras. Karena aras guncang, malaikat Jibril turun delok. Oh napa Nabi Muhammad kok sampai nangis? Ternyata Nabi Muhammad dipithing sama ya Karim itu tadi. Oh ya Rasul Muhammad, kamu nangis karena dibanting orang ini. Udah Bre, tar dulu ojo kaget Bre. Orang ini tadi bilang ya Karim, tak tutno, ra trimo. Ngerti-ngerti aku dibanting.
Terus jarene dek, tak adukan ke nabiku. Lah aku kan nabi, Bril. Tak tanya nabimu siapa? Lah kok jawabnya Muhammad, Bril? Muhammad kan aku. Berarti ini umatku. Neng belum pernah ketemu aku. Ya wes, daripada gitu ngaku. Oh, akhirnya Kanjeng Nabi, Mas, kamu udah pernah ketemu Muhammad? Belum. Pokoknya nanti awas kamu. Banting di depan nabiku kamu. Mas, Muhammad itu aku. Hah? Muhammad Rasulullah. Ya Rasul, aku dari kampung ya Rasul, belum kenal sama engkau ya Rasul. Aku ini sekampung ya Rasul, paling pinter cuman aku toh ya Rasul. Kami taunya cuman ya Karim, makan ya Karim, ngising ya Karim, apa aja ya Karim. Ya Rasul, tahu gitu aku minta maaf ya Rasul. Mohon mampu ya Rasul, besok kalau aku mati mbak aku diajak masuk surga ya Rasul. Nah Rasulullah langsung iya, karena kamu begitu cinta sama aku, nanti kamu masuk surga bareng karo aku. Orang itu begitu dibilang gitu saking senengnya, yes katanya, aku masuk surga sama Rasul, ye, joget. Nah karena joget, Allah bilangin malaikat Jibril, ya Jibril bilangin itu sama Muhammad bilangin, itu walaupun diajak Muhammad masuk surga nanti dosanya tetap tak hitung. Nah, akhirnya dia bilang, Mas, kamu walaupun tak ajak ke surga, kata Allah dosamu tetap dihitung. Apa ya Rasul? Dosaku dihitung ya Rasul. Sama Allah, sudah gak ikut sama engkau itu masih dihitung sama Allah. Ya iya, Allah bilang begitu. Ya sudah, awas kalau nanti dosaku tetap dihitung. Awas Allah tak ajak hitung-hitungan nanti. Kok Allah kamu ajak hitung-hitungan gimana? Ya pokoknya aku nggak takut kalau mau dihitung. Awas kalau dosaku nanti dihitung. Allah tak ajak hitung-hitungan. Loh kamu maksudnya gimana Allah kamu ajak hitung-hitungan? Allah tak ajak hitung-hitungan. Seberapa besar dosaku kan kuhitung dengan seberapa besar maghfirahnya Allah. Kalau Allah Maha Pengampun, nggak mungkin dosa gini aja kok dihitung. Kalau dosa gini dihitung, nggak usah pakai gelar Maha Pengampun. Maha Pengampun oh gini aja dihitung gitu. Rasulullah tambah nangis. Ya ini ya Karim tak kira goblok ternyata pinter katanya. Loh, ada yang begitu makanya sampean ono sing Allah, baru ada usaha heran. Itu makanya ada toreko. Inilah yang mengajarkan kita untuk mengenal Allah. Karena Quran pertama kali itu Bismillahirrohmanirrohim. Kita disuruh nyebut asma Allah. Maka toreko itu mengajarkan menyebut asma Allah. Ya Allah, nanti kan diajari kita itu duduk begini bersila. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu matanya nanti diajari biar bisa menyebut asma Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah ya. Makanya terus lututnya diajak menyebut asma Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bokonge panas. Akhirnya bokong diajari menyebut asma Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alah, suwenir. Nanti hatinya akhirnya diajari menyebut asma Allah. Nah, itu makanya NU itu punya ilmu dasar agar umatnya jamiyahnya bisa mengenal Allah. Diajari menyebut asma Allah karena pertama kali Quran itu Bismillahirrahmanirrahim, sebut asma Allah. Lah suruh nyebut itu disebut aja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pertama mungkin keluarnya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baru belajar ya Allah, ya Allah, ya Allah, mati. Ngono mati. Akhirnya begitu masuk kuburan ditanya sama malaikat rakib. Marrobe malaikat Israel. Marrobuka. Mungkar Nakir langsung nanya bawa pentung. Marrobuka. Allahurun. Allah. Apa gitu? Malaikat rakib pun kelipat. Ojo jangan. Lah ini menyebut Allah aja keluarnya Allah. Bentar, ini catatannya ada. Sudah belajar, sudah toreko, tapi baru belajar mulutnya ya Allah, ya Allah. Belum bisa sudah mati. Oh ya wis catatannya wis catatan belajar. Matinya orang belajar mati sing di ngapura Gusti Allah. Ngono. Ada yang sudah belajar sampai matanya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tangannya diajari nyebut asma Allah.
biar nggak diem dikei tasbih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kalau kurang panjang krek krek ya Allah. Lu menyebut asma Allah itu pelajaran Bismillah walillahil asmaul husna fad'u biha. Nah itu jadi toreko, jadi apa itu adalah pelajaran menyebut asma Allah. Nanti kalau lama-lama sudah bisa matanya melihat sesuatu, seneng tidak seneng, masya Allah. Akhirnya mata mengenal Allah, telinga nedor subhanallah, sikil kepecak telek subhanallah, krungu bojo ngorok alhamdulillah. Semua hanya Allah. Tidak, aslinya cuma itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bahkan nek wis semuanya sudah semesta ini dikenalkan kepada Allah. Lihat ayam naik masjid, alhamdulillah. Tek naik masjid dulu, ya Allah, ayam naik masjid kok belum nelek. Begitu nelek jerot, alhamdulillah. Ya Allah, matur nuwun, pitik kok iso pinter munggah masjid karo nelek. Akhirnya santriku iso praktek toharoh, ngresiki telek kon dhuwur masjid. Ya Allah, baru ngombe gitu loh. Lah gitu. Lah makanya enak. Orang kalau sudah nyebut Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jembar hati ini. Kenapa? Karena akan punya sumber namanya Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman? Punya belas asih di dunia dan di akhirat, duwe belas asih ing dalam dunia lan akhirat. Loh, makanya orang kalau hatinya nyumber Ar-Rahman, tenang. Apapun yang ada di muka bumi dapat Rahmannya Allah. Singo di muka bumi ya dapat welas asih Allah. Celeng di muka bumi ya dapat welas asih Allah. Karena Ar-Rahman tidak pandang bulu, apapun yang di muka bumi tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Loh masih ngono wong nek wis nyumber iku enak. Makanya Syekh Abdul Qadir begitu nyumber Ar-Rahman tenang, lihat apa aja nggak ada yang kaget. Delok wong cilik, ya Allah anak itu kecil berarti dosanya belum banyak. Saya yang tua dosanya lebih banyak. Lihat orang tua, ya Allah itu pasti ibadahnya lebih banyak. Saya yang masih muda ibadahnya kalah banyak. Ono wong dablek, ya Allah itu dablek. Siapa tahu besok malah dia jadi baik, saya yang jadi dablek. Lihat orang kafir, ya Allah itu orang kafir. Tapi siapa tahu besok dia matinya malah jadi mukmin, kita yang matinya jadi kafir. Maka semua disandarkan kepada Allah. Tidak ada yang lain selain Allah. Akhirnya semua tujuannya kepada Allah. Nah, orang beragama itu diajari sama Allah. Apa pelajaran dari Allah kepada Rasulullah? Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki jadi baik oleh Allah, dikei ngerti urusan agama. Khairan di situ nakira. Khairan itu kalau nakira maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna lah. Kebaikan yang sempurna bukan milik manusia, tapi itu milik Allah. Sesempurna apapun kebaikan manusia, pasti ada yang lain, nggak bisa berdiri sendiri. Contoh, pengajian ini baik apa enggak? Baik. Yakin baik? Yang paling baik di pengajian ini siapa? Lu ya mesti iki no ngombene paling akeh kok. Mesti iki paling apik. Sampeyan nek kepengin ngerti pengajian iki apik, paling apik iki ya iki wonge. Nang ngene barang. Wong apik cekel mic. Lho, kayak kursi dhewe liyane ndak ada pakai kursi. Karena ini orang paling baik kok. Lho iya no. Jadi kalau pengajian ini baik, yang paling baik saya. Loh iya, tapi saya nggak boleh mengaku paling baik. Wong kebaikan yang sempurna itu hanya milik Allah. Khairan itu nakirah kok. Nah kenapa nggak boleh saya mengaku paling baik? Saya terlihat baik karena diundang sama panitia. Kalau nggak ada panitia yang undang, saya juga nggak duduk di sini. Jadi saya kelihatan baik karena ada panitia lah. Kalau sudah kayak gitu, baik saya apa panitia?
Loh ya ini baru 2 orang baik aja udah gelut gitu. Udah ribut. Kata panitia, ya baik saya Kiai nggak kelihatan baik kalau nggak saya undang. Tapi kalau saya nggak datang pengajianmu jelek. Itu baru 2 itu udah baik itu udah ribut. Apalagi kalau sampean ikut-ikutan semua. Yang bikin baik kami Kiai. Lah kenapa? Kami mau datang. Kalau karena kami datang maka namanya pengajian. Kalau kami nggak datang Kiai sendirian itu cek sound. Nah orang malah darani wong edan. Lo nggak bisa. Terus pengajian ini jadi baik karena ada yang masang tenda. Lah sing masang tenda ini biasanya ya rapat sembahyang. Ali sampean tenang ae, dadi ngono tenang. Kalem wis ngene iki panjenenge wong desa. Nek mati ya talkin, nggo latihan. Soale petuk malaikat iku medeni sementara sampean wong desa aja menu petuk malaikat, petuk polisi wedi latihan. Lah iki nek wis ra nganggo helm ngono kae anggere lewat tikungan mesti tolat-toleh. Ono cegatan ora. Tapi polisi ya kudu nyegat ning tikungan, soalnya sampean nek ra cegat ning tikungan pancen mlayu. Ngono wong ngene wis padha apale. Engko nek ranti dhuwit ya nyangane biasa lho enake dadi wong Indonesia. Lho ngono iku sampean kok aja ribut ae. Kita jadi orang paling enak itu orang Indonesia. Wis ra ono yamene isih ngaji ini lho. Lah ini kenapa? Karena ada Islam yang bernaung di bawah kekuatan Nahdlatul Ulama. Lho kabeh iki duwe cita-cita. Tiang Mesir damel jamaiyah ya duwe. Mereka bikin Ikhwanul Muslimin. Niku ana ning ijtihate wong Mesir bikin jamaiyah Ikhwanul Muslimin. Wapi mboten nom-noman gagah-gagah. Tapi ra iso nampa perbedaane wong liya. Akhire Ikhwanul Muslimin ning Mesir digropyok karo wong sak Mesir entek. Lu digawa nang Indonesia. Wong Ikhwanul Muslimin ning Mesir wis gagal kok digawa rene. Lah apa ngurusi produk gagal sampean? Wis ngurusi NU iki wis dadi cen gayane ya patek metiti liyane Allahu Akbar kene Allahu Akbar ngene ta. Napa kiai nek takbir kok nyantai Allahu Akbar ngene ta. Soale duwe sarung. Dengge sarung niki mbiyen klambi syar'i. Jubah waune niku jubah, tapi berpura keneng tinggi tandur diketok. Nah ketokan klambi syar'i jenengane syar'un. Wong Jawa rantai huruf ain duwene monggo botho ngomulo sar'u dadi sarung, saruan dadi sarungan. Terus dilinting baina surah war rukbah antarane wudel kali dengkul akhire ana pentole takbir Allahu Akbar wis nyantol. Kula kiai nek takbir ora methiti cukup Allahu Akbar wis nyantol. Tapi sing ra gelem sarungan bojone Allahu Akbar kuwatir mlotro. Ngono ta lho kok angel sampean. Ya iki cara ngajine wong NU wis ngene iki itu japakno meneh. Nah, wong NU niku sing paling nek NU ya wis biasa. Engko nek ana bar ngaji ngono atau apa bekase kiai mesti royokan barokah ngono gitu. Sing ora ngerti, "Oh iku musyrik lho, iki piye to wong iki ya nyontoh Nabi kabeh sahabat niku nek iso napa-napa ning kandinge Kanjeng Nabi wahing mawon bersin aja itu berusaha di samping Rasulullah. Untuk apa? Mancing doane Rasulullah. Alhamdulillah Rasulullah yarhamu kalau sing diarep-arep itu dapat yarhamu kallahnya Rasulullah. Lah kalau punya makanan Rasulullah suruh ngicipi karena setiap Rasulullah ngambil makanan ndak pernah lupa bismillah dan Allahumma barik lana. Lah kalau doanya yang dikeluarkan adalah doa barik berarti di situ jadi barokah karena barik maknanya barokah. Lah kalau makanan itu barokah dimakan jadi dagingnya daging barokah nggak dibakar sama api neraka maka hubungan barik lana makanan barokah itu dengan wakina ada benar. Lho apa panganan iso nyimpen barokah? Ya saged aja meneh panganan. Wong kaset wae iso nyimpen swara. Iku lho handphone iso nyimpen gambar. Makane panganan bisa nyimpen
doa. Makanya orang-orang dulu paling suka mentabarukkan makanan. Lah kiai kalau makan pasti bismillah Allahumma barik lana. Lah makanan yang tersisa mengandung doa barokah. Makanan yang sudah dikasih doa barokah dibawa pulang namanya berkat. Loh itu kan ada itu sejak zaman Rasul begitu sahabat. Itu loh, tapi kan itu masakannya sendiri, masa dimasak-masak sendiri, dibawa pulang jadi berkat loh. Kalau begitu aja kita masa nggak bisa nalar. Barangnya sama tapi nilainya berubah. Laki-laki perempuan, bajunya hijau, celananya merah, berdua sama laki-laki pergi ke KUA. Di dalam KUA didoakan barokallahu laka setelah angkah tuh. Setelah qabil tuh barokallahu laka wa barokah alaika. Begitu keluar barangnya masih sama tapi nilainya berubah jadi suami istri. Begitu juga makanan setelah didoakan doa barokah. Makanya nenek moyang kita dari dulu paling seneng tabaruk makanan. Mulane ana mulutan yo napa ngetokno panganan sing enak-enak tabaruk. Akhirnya begitu sing kita barukno itu makanan enak, waktunya dimakan ya enak. Akhirnya tubuh kita ketipan barokah yang banyak. Lah orang sekarang nggak ngerti tabaruk panganan, segone garing, mining linting gitu. Akhirnya begitu setelah ditabaruk dimakan ya nggak enak. Akhirnya dibawa pulang kasih pitik, akhirnya pitik sing barokah. Gitu makanya orang dulu tuh pinter kalau makanan itu. Perempuan kok di I love you nggak mau kasih doa I love you, bacakan innahu min Sulaiman wa bismillah, kasihkan I love you. Calon kepala desa gitu kalau mau nyalon hati-hati betul kalau sama makanan yang nggak dikenal, khawatirnya isinya doa linggis. Loh gitu. Makanya ibu-ibu itu siapkan aja makanan apa, anak kok diajar ngaji kok orang nyantol blas, bacakan apa ya Fatahu ya Alim, kasih di air minumkan anaknya dikasih obat orang tambah sehat, tambah kurup, ambil air bacakan ya Hayyu ya Qayyum. Anak kok suka kelahi, ambil air bacakan ya Allah ya Latif. Suami kok pengen nikah lagi, ambilkan kopi, doakan. Jangan kok malah kopa kopi. Tapi ambil kopi, doakan ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya, dengan sepenuh hati. Habis itu terus dijak ngomong, Pak, ngopo to Pak kok jak rapi-rapi meneh. Apa aku wis kurang ayu? Piye to Pak karo nguduk, terus dinyanyekno lagu kenangan berdua. Apabila ku ingat dirimu di saat bersama, hidup sengsara, makan sepiring, kita berdua, tidur pun setikar bersama. Angkat idoni, cuk. Wow, mbak. Langgana, sengge. Nek sing nom-nom ya lagune ketuan. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Padha mawon. Nek cuhe niku wajib. Lagune terserah, kenangan berdua. Apa-apa. Niki ilmu niki kiai lho. Makanya santri masih sampai sekarang apa melakukan tabarruk karena kiai pasti dungone Allahumma barik. Nah, sing isi mangan bareng ya santri NU karena doa makan itu bariklah lana mutakallim ma'al ghair, berkahilah kami bukan berkahilah saya. Nek mangan sepiring ijen barikli sesune ya. Ngono dol. Ini kalau terus bergerak ke arena-arena yang besar, arena apa yang ada bangsaku kuat lah, tapi yang lain itu ndonga ijen apa-apa ijennya ditawur wong akeh. Ikhwanul Muslimin gawe jamiah neng Mesir hancur sampai sekarang, ndak berbekas. Kenapa? Ndak mau rukun sama yang lain. Hizb Tahrir di Palestina ya mau rukun sama yang lain, jadi tawur. ISIS kurang kuat apa? Bawa bedil
tapi nggak mau rukun sama yang lain, dibantai oleh keluarga besarnya sendiri. Dilungkas Taliban itu loh. Begitu dia nggak mau rukun sama yang lain, juga nanti dibantai sendiri oleh keluarga besar Afghanistan. Tapi di Indonesia, yang dipelopori oleh Jamiah wong desa bisa rukun dengan yang lain. Hari ini Islam kuat di Indonesia, bangsanya kuat, negaranya kuat, siap menuju perubahan bangsa masa depan. Hubbul waton minal iman. Lho iso ngene, duwe Pancasila, duwe UUD, duwe kebun sawit, apa enak nyantai jam semene isik ngaji. Nang Afghanistan ya mene ngaji diroket sampean dor ngono mati. Suriah, Mesir enggak ada kenyamanan kayak begini. Ini lah. Maka kita ini punya agama yang sanggup menopang dengan dibikin oleh para ulama, menopang kebangsaan, keindonesiaan. Neng ora sadar ini semua karena dulu nenek moyang kita memilihkan konsepnya Rasulullah, konsep ro'iyah atau konsep rakyat berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Nah sing ora ngerti ngono iku biasane ora Islame ora teko terusane wali. Nek awak dhewe karena terusane wali, maka ngerti bagaimana proses ro'iyah membuat wilayah karena al-wali membikinkan wilayah. Lah sing anyar-anyar iki ra patek paham karena ora jalure wali, malah alok-alok wali. Wali mana buktinya? Kuburannya ini buktinya apa? Wali cara dakwahnya gimana? Wali po padakno kowe berdakwah pakai referensi. Wali itu kalau butuh apa-apa ndak baca buku tapi langsung online, langsung download sendiri sama gini. 3 tahun ya Allah download kemana? Ke cloud, ke harddisknya Allah namanya Lauhil Mahfuz. Allah itu punya harddisk besar. Nah kita itu terhubung dengan harddisk karena kita punya nyawa. Sama dengan kartu itu terhubung dengan provider. Kartu turun membawa paket bicara sak piro, paket apa sak piro. Kita juga sama turun ke dunia nggawa paketannya masing-masing. Begitu paketan entek ya kek mati, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Makanya nyawa itu bisa saling kirim. Seperti kartu bisa kirim gambar, kirim berita, kirim apa. Yang penting punya wifi. Kalau nggak punya wifi, cari wifi gratisan ke warung-warung .co.id. Sama nyawa juga biasa, kirim gambar, kirim apa, kirim doa, kirim Fatihah. Yang penting punya wifi. Kalau nggak punya wifi, cari wifi gratis. Wifi ini siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Lah Nabi wali kok punya wifi gede kan downloadnya serius. Ada yang download 25 tahun kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. 25 tahun download di padang pasir gini. Ya Allah. Ya kuotanya besar. Wong paketannya besar, downloadannya lama. Lah kita nggak pernah download, jangan download sak jam itu ya Allah. Makanya kalau kita ngirim Fatihah, ngirim doa pakai wifi ini Nabi, wifi ini wali ila hadratin Nabiyil Mustafa wa ila jami auliya ila minal masyariq ila magharibi fi barriya wa bakriya nakhususun sultanul auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani baru wa ila habaina ummatina syaikhina wajadana khususun ila ruhi Pak Dewadul Patkah ngono biasanya kan gitu. Loh itu kan wifi. Tutup sama aja. Kita nggak pernah lihat tinjunya Mike Tyson, kita nggak pernah lihat sepak bolanya Liverpool, tapi ada satu orang kesana nyuting sama tukang syuting, hasil syutingannya dinaikkan ke satelit. Oleh satelit dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung, dapat bagian sama. Makanya orang kalau nggak percaya doa itu bisa dibagi, orang itu pasti nggak punya TV. Yang kita paham? Mulai enak. Jadi teknologi tawasul itu teknologi wifi awal. Terhubung dengan tautnya Allah. Sing duwe ngono sapa? Liyane rantu. Karena ra iso tawasul kula ora ngerti nek wasilah iku oleh. Radi wali soalnya ra iso tawasul. Radi wali lan ora sing diparani kuburan guru langsung Quran sunnah. Ziarah nang Quran sunnah ya ziarah nang perpustakaan. Khol nang perpustakaan amma ba'du. Lho iki gek mukadimah. Lurung mulai ngaji.
Ini baru pembukaan. Dia ngaji kan ada mukaddimahnya, ada amma ba'dunya. Nah ini baru amma ba'du. Dia kan begitu, ngaji kan mesti ono amma ba'du ya. Nah tadi saya udah amma ba'du belum? Oh. Lah makanya kita ini. Jadi wong Hello itu tenang. Kendaraannya besar karena penumpangnya banyak. Ya ono sing seneng dadu ya numpak, ono sapa. Nah sing liyane itu banter larinya karena kendaraannya kecil, penumpangnya mek loro ngono tok. Sing numpak ya sing jenggoten tok, sing numpak ya sing cingkrang tok. Makane melayune banter nabrakan brok terus sajen tabrak. Meropo tabrak lah ya itu. Nah, makanya tambah besar dan NU sekarang menjadi organisasi Islam terbesar di dunia. Nah, Nahdlatul Ulama. Sapa sing ngarana ya? NU wis nglumpuk aja takok dosa. Iki lagi sak desa semene. Durung nek 5 desa 5 mene. Lah nek provinsi nglumpuk kabeh. Alun-alune sapa sing ngamot? Durung sak anake. Durung sak tanggane. Apa meneh sak wedhuse go kabeh lho. Lho roda ekonomi berputar, nek mulutan pasar payu, catering payu. Lho ngono kok pemilik catering kok malah rapate dadi NU. Aja mbok peseni cateringe ngono tok ae. Ya wis. Gawe catering dhewe ngono. Mbane wong nek rapate NU ngono bakul sawit. Kok malah ora patek cocok karo NU. Ya rasa disetori sawit, golek setor liyane sing padha ngerti slametan, ngerti apa ngono. Ngono iki kadang ya wong kutha. Lagi jam pira iki? Oh, jam 16.15. Berarti jam 4.15. Maghribe jam pinten? Robana. Iki lho ya ngene ya wis sesuk meneh kapan-kapan tak terusno ya. Anggap iki mukaddimah ya. Karena ini mukaddimah ya besok kalau ada waktu kapan tak lanjutkan. Nah iki lho bakul-bakul iki tukoni aja kok diganti tukone. Cah cilik-cilik aja dikekepi ae. Cekeli dhuwit cek mlayu rono. Cah cilik iki ra seneng ngaji, seneng tuku jajan. Malah cah cilik dingkremi tukano handphone. Ngono, culno cah cilik-cilik yo. Nek ra ndek dhuwit tak kei. Lah NU ya ngene iki, mau seperti apa? NU hari ini kita punya sebuah kekuatan besar, jamiah besar. Ngaji ya nyantai kok ngene ora dadak pithah-pithih ngono. Muga-muga sedaya barokah. Nggih. Nderek Syekh Abdul Qadir muga-muga lambene iso belajar, tangane iso belajar, sikil belajar, kabeh sampai atine ayem. Mun wis atine ayem, nembe diundang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah lho niku lho sing dicita-citakno. Hati-hati sing wis ayam radiyatam mardi ya apa-apa ridho gampang ridho dirida ridani fadkhuli fi ibadi ayo melu rombongane kawula-kawulane Allah mula awake dhewe paling seneng melu rombongan ana khol teko pengen melok rombongan kiai iki rombongan iki nembe wadkhuli jannati al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم افتح لنا فتوح العارفين بك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ونسينا ذكرا برضاك يا الله ويا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرام ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل عبدا من الناس داخلهم وذكر من الثمرات يشكرون اجعل أولادنا ذريتنا تلامذنا علمنا من الخير عن عبادنا وعزلنا وقاسنا الآخرة
Ya Allah, ya Allah. اغفر لنا ذنوبنا آبائنا وأمتنا وشيخنا وشيخنا وجدات وجداتنا وبركة الشهد القادر الجيلين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم ارحمهم واجرهم وذلهم اللهم اجعل قبرهم رضا من ذي الجنان اللهم اجعل قبرهم من لا اله الا الله محمد رسول الله بيقين من نرجو الى ربك راضية مرضية فادخل في عباده وادخل جنة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد.